Halo pemirsa, saling tantang ilmu leak. Satu keluarga di Buleleng, Bali terluka parah dianiaya tetangganya. Korban merupakan suami istri dan 2 anaknya. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Segiri, Samarinda terbakar. Para pedagang histeris menyaksikan kiosnya hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi di Pasar Segiri di Jalan Perniagaan Samarinda, Kalimantan Timur pada dini hari. Api dengan cepat merambat membesar lantaran kios banyak terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan akibat banyaknya warga yang berada di lokasi menyaksikan kejadian. Sejumlah pedagang histeris mengetahui kiosnya ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dalam waktu 1 jam kemudian. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu kios. Kebakaran di Jalan Perniagaan, tepatnya di dalam Pasar Segiri, di los-los pedagang, jumlah puluhan los ya, puluhan petak gitu ya terbakar. Diperkirakan asal api dari mana nih? Untuk sementara masih dalam penyelidikan, tapi diperkirakan korsleting listrik. Dari upaya pemadaman ini, seorang petugas terpaksa mendapat perawatan setelah mengalami sesak napas saat membantu memadamkan api. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansah melaporkan. Kebakaran rumah di Durensawit, Jakarta Timur membuat panik warga. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Api membakar 2 rumah di Jalan Pondok Kelapa 3, Durensawit, Jakarta Timur. Kobaran api di lantai 2 membuat panik warga. Petugas yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Api muncul dari lantai 2 salah satu rumah dan dengan cepat merambat ke rumah di sampingnya. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Gedor-gedor pintu, terus saya keluar kaget, terus ya kata ibu-ibu yang ini masih korsleting listrik, terus pasti jatuh ke kasur ya itu. Sulitnya sumber air jadi kendala petugas memadamkan api. Dan kami langsung berusaha memadamkan ya karena sumber air susah, kemudian juga angin agak kencang, akhirnya bisa merambat ke samping untuk penyala sedikit itu masalah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, bus pariwisata ditumpangi puluhan penumpang terbakar saat melaju di Tol Malang Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Para penumpang panik menyelamatkan diri dengan memecah kaca bus. Penyebab kebakaran diduga korsleting di bagian mesin. Kepulan asap hitam dan besarnya kobaran api ini membakar bus pariwisata yang tengah melaju di jalur Tol Malang Pandaan. Hanya dalam hitungan menit, bus ludes terbakar sempat terekam video amatir warga. Saksi menyebut kebakaran berawal saat bus pariwisata yang tengah mengangkut 80 orang penumpang wisatawan ini tiba-tiba mengeluarkan asap dan percikan api di mesin dan langsung merembet membesar. Diduga api muncul akibat korsleting di bagian mesin di depan dan belakang bus. Penumpang banyak yang panik berupaya menyelamatkan diri dengan cara memecahkan kaca. Dari arah Surabaya ke Asal. Ya, terus Akhirnya nyampe situ mandek, akhirnya koyo ono tebarane api Ya. di bagasi belakang. Akhirnya berhenti kan angin gede toh Pak, akhirnya Iya. gede sampai
Hangus iku, Pak. Itu bus penumpang ya? Pariwisata. Sampai di sini tiba-tiba ada percikan api di belakang mesinnya. Tapi karena situasinya angin yang membesar, cepat membesar, nggak ngatasi untuk apar yang di dalamnya, sehingga api membesar membakar semua badan bus. Ini berarti kondisinya kosong dong ya? Kondisinya penumpang ada 48 penumpang. Api baru berhasil padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi 1 jam kemudian. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat pengendara yang takut melintas. Bangkai bus dievakuasi petugas untuk penyelidikan lebih lanjut mencari tahu penyebab terbakarnya bus. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sementara itu tak kuat menanjak, truk tronton bergerak mundur menabrak 3 mobil dan 1 motor di Jalan Arteri Jakarta, Bandung Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengemudi mobil dan 2 pengendara motor terjepit. Kecelakaan melibatkan 1 truk, 3 mobil, dan 1 motor yang terekam kamera CCTV ini terjadi di Kampung Cimuntuk, Sukatani, Purwakarta. Akibat kecelakaan ini, 2 orang pengendara motor terluka, 1 pengendara mobil terjepit. Evakuasi korban terjepit pun berlangsung dramatis. Warga menyebut kecelakaan terjadi di jalur menanjak. Diduga truk mengalami masalah rem hingga tak kuat melintasi lokasi dan berjalan mundur menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Berhenti, udah berhenti, mundur. Ya mungkin nggak ada rem lah. Terus? Ya langsung kejadiannya di sini. Nabrak apa tuh? Nabrak box motor sama mobil ini yang kecil. Mobil apa? Mobil Avanza. Itu kenapa? Karena los? Apa? Nggak ada rem atau gimana? Ya mungkin nggak ada rem. Mobil dari sana, dari Bandung. Mau ke Jakarta? Mobil ini Rijal itu. Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengamankan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk supir truk, untuk dimintai keterangannya. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Seorang pria karyawan hotel ditemukan tewas di kamarnya di Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas harus membongkar jendela saat mengevakuasi jenazah korban. Petugas harus membongkar jendela untuk mengevakuasi jasad seorang pria pekerja hotel yang tewas di Blok 2, Lantai 2, Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jasad korban Saridi, 45 tahun, ditemukan tewas di kamarnya. Terungkapnya jasad korban setelah warga mencium aroma tak sedap dari lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Ngobrol-ngobrol, aku ya pas di sini aja ngobrol. Pas lagi beres 2 kali deh tuh. Dia bilang katanya capek, tuh naik, jadi pindah ke bawah. Iyalah, udah tua nih katanya. Di sini baru berapa hari kelihatan gemuk. Aku bilang, om gemukan om. Iya nih kata dia gitu, ini juga nggak enak. Wah keren gitu. Nggak tahu. Dia tinggal di sini sama keluarga atau sendiri sih bu? Nah, sendiri. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pebalap tewas saat mengikuti kejuaraan balap motor di Muna, Sulawesi Tenggara. Diduga korban kehilangan keseimbangan saat berbelok hingga keluar sirkuit dan menabrak pohon. Kecelakaan seorang pebalap motor ini terekam video amatir dari penonton. Korban mengalami kecelakaan saat mengikuti kejuaraan balap motor di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kuntet Khalisa keluar lintasan dan menabrak pohon saat di tikungan keempat dalam laga final ajang Road Race Open Championship 2022. Korban tak sadarkan diri sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak terselamatkan, meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Melaju dengan kecepatan dan merasa uling hilang kendali, menabrak pohon. Beri korban kalau luka di luar dan di atas, tapi menurut dokter ada patah.
Jenazah korban telah dikembalikan ke kampung halamannya di kota Kendari untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Nekat masuk tol Kelapa Gading, Pulau Gebang, Jakarta Timur, 21 pengendara motor terancam 2 bulan penjara. Motor mereka ditahan polisi. Para pemotor masuk tol lewat pintu cakung dengan dalih tidak melihat pelang larangan masuk tol. Aksi puluhan pengendara motor melintasi jalan tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading ini sengaja direkam dan viral di media sosial akhir Februari lalu. Diduga para pemotor ini nekat masuk ke jalan tol melalui pintu cakung Jakarta Timur yang tidak memiliki penjagaan petugas. Aksi ini diduga sengaja dilakukan dini hari untuk bisa melintasi jalur tol menuju ke Kelapa Gading. Dari penyelidikan, polisi telah mengamankan 21 motor yang terekam video amatir. Menurut pengakuan salah satu perwakilan, mereka tak mengetahui jika rombongannya masuk ke jalan tol karena kondisi malam hari dan tidak melihat adanya pelang larangan masuk ke dalam tol. Hari ini juga kita laksanakan penindakan secara hukum dengan tilang dan kita sementara mengamankan 21 kendaraan supermoto. Dari awal viral kejadian ini di media sosial, kita langsung membentuk tim dan satgas khusus, menelusuri, melakukan pengecekan dan penyelidikan, termasuk mensurvei langsung di lokasi jalan tol yang dilalui. Kini 21 supermoto yang terekam video amatir telah ditahan petugas, termasuk diberikan sanksi berupa ancaman pidana maksimal 2 bulan dan denda Rp500.000. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang bocah SD warga Surabaya tewas tenggelam saat bermain di sungai bersama teman-temannya di Bangkalan, Madura. Seorang teman korban bisa diselamatkan. Warga berupaya menyelamatkan nyawa seorang bocah SD yang tenggelam di Sungai Tonjung, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bocah perempuan berusia 10 tahun warga Pabean Cantika, Surabaya ini ditemukan setelah 1 jam pencarian. Korban awal bermain dengan mandi bersama 4 temannya di Sungai Tonjung. Korban yang tenggelam bersama seorang temannya sempat berteriak minta tolong. Namun hanya 1 bocah yang bisa diselamatkan warga. Dugaan sementara kurang mumpuni untuk berenang, sehingga tidak tahu lokasi di situ, kedalamannya kedam, sehingga anak itu tidak bisa terselamatkan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Safrawi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil ditemukan tewas di sawah di Tegal, Jawa Tengah. Korban ternyata mahasiswi asal Brebes. Lalu siapakah pelaku pembunuhan dan apa motifnya? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Sergap.